Warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu bisa didengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Screen-nya kelihatan ya. Oke, Bu. Kelihatan, Bu. Nanti kalau screen-nya nge-lag, nanti langsung di-cut ya. Kasih tahu langsung Ibu. Kadang-kadang ini apa? Lelet ininya. Jadi kalau di laptop Ibu screen-nya sudah pindah, mungkin di kalian belum. Jadi langsung aja dikasih tahu Ibu supaya bisa di refresh. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu materi kita untuk bab 5 itu untuk metode analisis rangkaian. Jadi beberapa contoh soal yang pernah kita bahas itu menggunakan hukum dasar rangkaian ya kemarin itu, yaitu hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff, hukum Ohm, kemudian analisis rangkaian sifat-sifat rangkaian seri paralel kemarin itu ya contoh-contohnya. Nah, kemudian di situ juga dengan menerapkan hukum dasar rangkaian kemarin juga Ibu sampaikan metode bintang segitiga ya atau delta star delta. Nah, dengan contoh soalnya juga. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada yang dinamakan metode analisis rangkaian. Masih berkaitan dengan metode sebelumnya, hanya di sini akan diberikan mungkin lebih cepat ya, lebih cepat menganalisisnya, cuman memerlukan pemahaman. Jadi yang pemahaman materi sebelumnya tetap diperlukan di sini. Jadi ada 5 metode analisis rangkaian yang akan Ibu sampaikan, yaitu arus mata jala atau mesh, kemudian tegangan simpul atau knot, kemudian metode superposisi, Thevenin dan Norton. Ya, hari ini Ibu sampaikan untuk mesh dan knot dulu, ya. Jadi untuk metode arus mata jala atau mesh ini untuk definisinya mungkin Ibu lewati saja ya, karena definisinya akan include nanti di langkah-langkah penyelesaian soalnya ya. Jadi ini langkah-langkahnya ada 6 langkah-langkah untuk menyelesaikan analisis rangkaian dengan metode arus mata jala. Ada 6 langkah. Nah, Ibu menjelaskan langkah-langkah ini langsung dengan contoh soal, ya, contoh analisis rangkaiannya. Nah, ini misalkan ada rangkaian seperti yang di screen, ya. Perhatikan itu ada sumber arus I, ada sumber tegangan V, kemudian ada 3 resistor R1, R2, dan R3, ya. Nah, Permisi, jadi Bu. Sebenarnya screen-nya kurang kelihatan, Bu, screen-nya. Bentar ya. Ini kelihatan ya. Oke, Bu, kelihatan, Bu. Nah, ini ada contoh analisis Ibu ulangi lagi. Jadi tadi ada 6 langkah yang harus dilalui untuk menyelesaikan analisis rangkaian dengan metode arus mata jala atau mesh ya. Jadi langkah yang pertama kita harus memastikan dulu bahwa rangkaian harus mengandung sumber tegangan semuanya. Jadi kalau ada sumber arus yang paralel harus kita ubah dulu menjadi sumber tegangan seri dengan metode transformasi sumber ya. Jadi transformasi sumber sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Yang dimana sumber arus paralel bisa kita ubah menjadi sumber tegangan seri. Nah, di sini ada di rangkaian, contoh analisis rangkaiannya ada sumber arus dan sumber tegangan. Nah, jadi langkah pertama kan tadi, Ibu ambil pointernya dulu. Nah,
Di langkah pertama tadi adalah pastikan bahwa rangkaian hanya mengandung sumber tegangan. Apabila ada sumber yang dinyatakan sebagai hubungan paralel antara sumber arus sempurna atau sumber tegangan yang seri dengan salah satu unsur rangkaian, maka ditransformasi sumber dulu, ya. Nah, di sini berarti ada sumber arus, berarti harus kita ubah dulu menjadi sumber tegangan seri. Lihat itu, ada arus I, kita ubah dulu menjadi sumber tegangan V1 yang seri dengan R1. Sumber arus I yang paralel dengan R1, kita ubah menjadi sumber tegangan V1 dengan yang dipasang seri dengan R1. Ya, itu dulu. Tapi kalau di soal itu sudah sumber tegangan semua, tanpa ada sumber arus, ya berarti bisa langsung ke langkah selanjutnya. Ya, bisa langsung ke langkah 2. Kemudian selanjutnya, tentukan langkah selanjutnya, langkah kedua, tentukan arah arus mes yang searah dengan jarum jam. Ya, jadi kalau hukum Kirchhoff tegangan kan kita bebas kemarin, boleh ke kiri, boleh ke kanan, ya, arah loopnya. Nah, di sini arahnya harus searah dengan jarum jam, berarti arahnya ke kanan semua, ya. Nah, kita terapkan nanti di sini hukum Kirchhoff. Nah, kemudian sebelumnya kita beri nama dulu ya, karena ini ada 2 kurva atau 2 loop. Nanti kita beri nama loop A dan loop B. Misal ya, mau loop X, loop Y boleh ya, atau loop 1, loop 2 boleh. Di sini contohnya diberi nama loop A dan loop B ya. Nah, selanjutnya tentukan arah arus mes. Langkah ketiga, yang bebas berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh arus mes di loop yang lain. Jadi di sini maksudnya arah yang bebas itu artinya kita menentukan arus mata jalannya atau arus mesnya di kawat ya, di kawat atau di jalur yang bebas berdiri sendiri, tidak terpengaruh antara loop A dan loop B. Untuk contoh analisis rangkaian yang di screen, ini adalah kawat IA dan IB, lihat. Jadi tidak memilih yang di tengah. Kalau memilih di tengah berarti kalau di tengah ini kan arusnya dipengaruhi oleh loop A dan loop B, ya kan? Nah, berarti kita pilih yang kawat yang hanya untuk IA itu hanya kawat A saja. IB kawat B saja, tidak terpengaruh dengan loop kiri dan loop kanan. Nah, diberi nama sesuai dengan nama loopnya. Karena di sini diberi nama kurva A dan kurva B ya, loop A, loop B, maka arus mesnya kita beri nama IA dan IB. Nah, arah arusnya searah jarum jam semua. Kalau kita taruh di kawat bawah, berarti kan kalau searah jarum jam IA ini ke kiri kan dengan IB ya. Kalau kita taruh IA-nya di atas ya kan, nah, berarti IA-nya ke kanan, IB-nya ke kanan. Intinya harus searah dengan jarum jam, ya. Nah, berarti jangan memilih yang di tengah, karena yang di tengah itu dipengaruhi nilainya oleh kurva A dan kurva B. Itu dulu ya. Sebelum Ibu lanjutkan screen selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan dulu. Untuk langkah-langkah ini dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Nih, langkah selanjutnya, langkah keempat, menentukan persamaan arus mata jala atau persamaan mesnya dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2 atau hukum Kirchhoff tegangan. Kalian perhatikan di loop A nih kan searah jarum jam semua nih. Jadi hukum Kirchhoff 2 untuk metode mes harus searah jarum jam semua. Kita terapkan di hukum Kirchhoff tegangannya, hukum Kirchhoff 2-nya di loop A yang di sebelah kiri. V1 dikurang IA dikali R1 dikurang I3 dikali R3 sama dengan 0. Nah,
Di sini kita supaya mempermudah membuat persamaan hukum Kirchhoff-nya, di sini kita tambahkan variabel I3 ya, yang melalui R3. Tetapi ini bukan arus mes ya. Arus mes yang tadi kan IA dan IB ya. Di sini hanya mempermudah untuk membuat persamaan hukum Kirchhoff-nya. Jadi di sini ditambahkan variabel I3. Sehingga persamaan hukum persamaan tegangannya untuk loop A itu adalah V1 positif ya, dikurang IA dikali R1. Ingat polaritas untuk unsur ya. Kalau di sini kan minus jadinya ya, karena plus di kiri, minus di kanan. Kemudian dikurang I3 dikali R3, minus karena plus di atas, minus di bawah, sama dengan 0. Hukum Kirchhoff ya. Kemudian untuk di selanjutnya kita buat persamaan matematikanya. Kita sesuaikan koefisiennya yang sama, sehingga akan kita dapatkan W1 sama dengan IA dikali R1 ditambah R3 min IB dikali R3. Ya, oke. Kemudian di loop B lagi, sebelah kanan, sama caranya. Searah jarum jam, cuman karena searah jarum jam, jadi polaritas V2 kan jadi plus ke minus ya. Berarti persamaannya menjadi min V2 min I3 kali R3. Lihat I3-nya karena searah jarum jam, berarti I3-nya kita taruh ke atas. Arah arus I3-nya menjadi ke atas ya kan. Kenapa? Karena harus searah dengan jarum jam. Min V2 dikurang I3 dikali R3 dikurang IB kali R2. Nah, di sini IB. Jadi tegangan di R2 kan jadi IB dikali R2 sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan lagi persamaan dengan matematika. Maka akan kita dapatkan persamaan di loop kanan mes B itu adalah min V2 sama dengan IB dikali R2 ditambah R3 dikurang IA dikali R3. Nah, persamaan di baris keempat untuk mes A dan mes B ini Ibu cantumkan kembali di screen selanjutnya. Nah, ini ya. Di mes A dan di mes B, perhatikan di sini kita akan menemukan pola di mana pola ini harus dipahami ya. Polanya harus dipahami sehingga kita tidak menyelesaikan metode MES ini tidak harus melalui analisis Kirchhoff lagi. Cukup dengan mencantumkan variabel dan koefisien yang bersesuaian. Perhatikan, apabila kita ingin membuat persamaan mes A, maka IA-nya pasti positif, IB-nya negatif ya. Kemudian semua resistor yang ada di loop A dijumlahkan. Nah, kemudian untuk koefisien IB-nya adalah resistor yang terhubung antara loop A dan loop B. Nah, di mes B perhatikan IB-nya yang positif ya, IA-nya negatif. Koefisien IB itu adalah semua resistor yang ada di sebelah kanan, yaitu R2 dan R3. Kemudian koefisien untuk IA itu adalah R3, yaitu resistor bersama antara loop A dan loop B. Nah, kemudian untuk tanda antara V1 dan V2, perhatikan arah jarum jam. Di V1 itu kan tadi minus ke plus ya. Nah, searah jarum jam kan V1-nya minus ke plus. V2 searah jarum jam plus ke minus. Berarti V1-nya positif, V2-nya negatif. Langsung saja kita buat kita cantumkan variabel yang dimaksud ke dalam persamaan. Ya. Nah, baik. Ibu beri contoh biar lebih jelas ya. Ini ada contoh soal. Lihat di situ ada sumber tegangan 42 volt dan 10 volt. Kemudian ada resistor 6 ohm, 4 ohm, dan 3 ohm. Kita diminta menentukan nilai arus IX IX yang arahnya ke bawah ya. Nah, di sini karena di situ sudah sumber tegangan semua, berarti kita bisa langsung menganalisis dengan metode
MES ya, dengan metode arus mata jala. Kita perhatikan selanjutnya. Nah, ya. Lihat di sini. Tadi kan kita yang pertama tadi harus memastikan bahwa rangkaian hanya mengandung sumber tegangan. Kebetulan soalnya semuanya sudah sumber tegangan. Berarti kita bisa langsung menentukan loop-nya ya. Di sini Ibu beri nama loop 1 dan loop 2. Ya, bebas ya pemberian nama ini. Nah, kemudian arah arus mesh-nya dipilih yaitu I1 dan I2. Ingat tadi penamaan arus mesh disesuaikan dengan nama loop supaya tidak rancu ya, supaya analisisnya tidak ambigu atau rancu. Artinya kita kalau kita menulis I1 berarti kita tahu bahwa ini adalah arus di loop 1 gitu ya. Kalau kita menulis variabel I2 ini adalah arus di loop 2 gitu saja ya. Kemudian di sini I1-nya mau ditaruh di atas mau di bawah boleh ya. Tadi kan IA dan IB contohnya di bawah. Nah, ini di atas ditaruh nggak masalah ya. Yang jelas harus arah jarum jam dan jangan di tengah atau yang yang mempengaruhi arus yang terpengaruh oleh loop 1 dan loop 2. Nah, I1 searah jarum jam berarti ke kanan. Nah, I2 juga ke kanan kalau kita taruh posisi panahnya di atas ya. Nah, langsung saja kita terapkan persamaannya. Perhatikan. Untuk mata jala kiri, mata jala 1, itu 42 voltnya positif. Lihat, kenapa? Kalau searah jarum jam berarti polaritasnya kan dari minus ke plus, berarti positif. Ya. Kemudian di mata jala 1, itu I1 pasti positif. I2-nya negatif. Ya. Kemudian koefisien resistor di I1 untuk loop 1 adalah 6 dan 3. Lihat. Di loop 1 kan resistornya ada 6 dan 3. Berarti langsung dijumlahkan 6 ditambah 3 yaitu 9. Kemudian untuk koefisien I2 adalah resistor bersama antara 1 dan 2 yaitu 3. Jadi taruh untuk koefisien I2. Sehingga kita dapatkan 42 sama dengan 9 I1 dikurang 3 I2. Kemudian untuk loop kanan mata jala 2, persamaannya lihat karena searah jarum jam, karena polaritasnya kan dari minusnya di atas plusnya di bawah, maka polaritas searah jarum jamnya kan menjadi positif karena dari minus ke plus ya, searah jarum jam. Nah, berarti di sini koefisien variabel V2-nya di sini adalah 10 positif. Kalau tadi di contoh negatif ya, karena plusnya di atas, minusnya di bawah di contoh tadi, yang V2. Nah, kalau yang ini karena minus di atas, plusnya di bawah, searah jarum jam berarti tegangannya adalah positif. Selanjutnya, untuk ruas kanan, karena ini adalah persamaan mata jala 2, berarti I2-nya pasti positif ya. I1-nya negatif. Kemudian untuk koefisien I1-nya adalah resistor bersama antara 1 dan 2. Ya. Kemudian I2-nya koefisien resistornya adalah 4 dan 3. 4 dan 3 itu adalah semua resistor yang ada di loop 2. Yaitu 4 dan 3. Langsung dijumlahkan. Maka hasilnya untuk persamaannya adalah 10 sama dengan min 3 I1 ditambah 7 I2. Nah, di sini kalau Ibu boleh katakan sampai sini adalah rangkaian listriknya ya. Selanjutnya penyelesaian soal harus mengandalkan persamaan matematika ya. Yang digunakan ya persamaan mesh ini ya. Persamaan mata jala ini yang digunakan. Nah, kita lanjutkan ke screen selanjutnya. Nah, ini persamaan yang tadi yang 42 sama dengan sekian dan 10 sama dengan sekian. Lihat,
Penyelesaiannya adalah karena di sini ada variabel I1 dan I2, berarti kita harus harus mencari jawaban berapa I1 dan berapa I2. Terus karena di soal kan tadi diminta mencari IX ya. IX kan yang di tengah nih. Ya, IX yang di tengah. Nih. Nah, kalau kita terapkan hukum Kirchhoff di tengah ini, di titik simpul yang atas ini, kita terapkan hukum Kirchhoff, maka akan kita dapatkan hukum Kirchhoff arus loh ya. Nah, berarti akan kita dapatkan persamaan bahwa IX itu adalah I1 dikurang I2. Nah, dengan menggunakan persamaan mesh yang sudah kita dapat tadi, maka kita diminta mencari nilai I1 dan I2. Karena ini persamaan linear, nah metode penyelesaian persamaan linear kan macam-macam banyak ya. Nah, boleh dengan eliminasi, boleh dengan substitusi. Nah, di sini Ibu beri contoh dengan metode eliminasi ya. Di mana salah satu koefisien variabel kita samakan, di sini kita menyamakan koefisien I1 sehingga di bawah kali 3, di atas tetap dikali 1. Oh ya, ini variabel IB ini salah kopas ya. Ini seharusnya I2. Jadi ini bukan IB ya, I2. Jadi plus 7 I2 sama seperti screen sebelumnya. Plus 7 I2 ya. Oke. Nah, kita samakan salah satu koefisien variabel yaitu koefisien I1. Kita samakan yaitu 9 dan 9. Kita nolkan. Karena menolkan berarti ditambah ya. Berarti 9 ditambah min 9 itu 0. Kita jumlahkan. Nah, kita dapatkan nanti nilai I2 itu adalah 4 ampere. Ya, ini yang lupa materi matematika linearnya dibuka lagi. Metode persamaan linear ya. Nah, di sini I2 kita dapatkan sama dengan 4 ampere. Nah, kemudian dengan mensubstitusi ke salah satu persamaan, maka akan kita dapatkan besar arus I1. Misalkan I2 kita substitusi ke persamaan yang pertama, maka akan kita dapatkan nilai I1 adalah 6 ampere. Nah, kalau I2 dan I1 sudah kita dapatkan, maka IX bisa kita hitung yaitu 6 dikurang 4 sama dengan 2 ampere. Nah, dengan metode ini kita lihat ya, memang analisis gambarnya menjadi lebih singkat ya, tidak seperti metode seri paralel ya atau transformasi bintang segitiga kan, karena di situ kan mengandalkan analisis gambar ya. Nah, artinya gambar rangkaiannya harus lengkap. Dan beberapa kali mentransformasi ekuivalen seri dan paralelnya. Nah, di metode ini lihat gambarnya cuma satu ya kan. Kita hanya menambahkan variabel-variabel yang diperlukan. Kemudian kita intinya harus membuat persamaan mesh-nya yang benar. Kalau persamaannya salah, otomatis jawabannya salah. Makanya di sini biasanya sampai sini Ibu beri nilai sudah 60 atau sekitar 70 kalau persamaannya sudah benar. Nah, kemudian menentukan persamaan ini pun harus bersesuaian antara variabel dengan gambarnya. Kalau di variabel kita menulis I1 berarti kita harus bisa menunjukkan I1 yang mana di dalam gambar ya. Artinya kalau misalkan kalian membuat persamaan 42 sama dengan 9I1 dikurang 3I2, di gambar tidak ada I1 dan I2-nya, maka analisis di awal akan Ibu salahkan. Jadi ini harus benar dulu ya. Nah, kemudian ini contoh penyelesaian matematikanya ya. Biasanya sisanya penyelesaian persamaan matematikanya. Nah, kemudian selanjutnya metode metode analisis dengan simpel atau not ya. Nah, sama seperti contoh di MES, Ibu menjelaskan langkah-langkah langsung dengan analisis persamaan, analisis rangkaiannya.
Di sini yang pertama ada beberapa langkah. Nah, yang pertama, pastikan dulu rangkaian hanya mengandung sumber arus. Jadi kalau kita ingin menganalisis rangkaian dengan metode tegangan simpul atau not, kita harus memastikan dulu bahwa rangkaian hanya mengandung sumber arus. Ya. Kalau tadi rangkaian harus mengandung sumber tegangan ya. Kalau di sini metode selanjutnya not, rangkaian harus hanya mengandung sumber arus, tidak boleh ada sumber tegangan. Kalau ada sumber tegangan yang seri harus kita transformasi sumber dulu menjadi sumber arus paralel. Nah, perhatikan itu adalah contoh analisis rangkaiannya. Analisis rangkaian dengan metode not. Perhatikan, karena langkah pertama itu adalah memastikan dulu bahwa rangkaian hanya mengandung sumber arus. Nah, di sini masih mengandung sumber tegangan VA, berarti harus kita transformasi dulu menjadi sumber arus paralel. Nah, di sini sumber arusnya nilainya adalah IA. Misalkan IA ya, yang dipasang paralel dengan R1. Ingat, nilai IA berarti adalah VA dibagi R1. Nah, arah arusnya ke atas ya. Kemudian selanjutnya kita beri nama simpul-simpul yang ada ya. Di sini ada 3 simpul. Lihat, ingat teori yang Ibu sampaikan di bab 3 dan 4 ya, bahwa apabila ada 2 simpul berdekatan dan antara kedua simpul tersebut tidak ada unsur apapun, berarti ini bisa dianggap sebagai satu simpul. Berarti dalam rangkaian ini kita mendapatkan 3 simpul yaitu A, B, dan O. Oh ya, satu lagi, apabila ada beberapa titik simpul, kita harus menentukan satu simpul acuan yang kita beri nama simpul 0 atau simpul O. Ya. Nah, jadi di sini ada 3 simpul A, B, O. Ya. O ini sebenarnya boleh di mana saja. Boleh di atas kiri, boleh di atas kanan, boleh di bawah ya. Di contoh kebetulan Ibu beri nama O itu yang di bawah. Ya. Jadi O ini boleh juga di kanan atas nih boleh titik O-nya. Yang harus diperhatikan adalah semua kawat yang terhubung ke O itu polaritasnya adalah negatif. Ya, lihat. Jadi lihat semua kawat yang terhubung, semua unsur yang terhubung ke titik O, kawat yang terhubung ke O ini kutubnya harus negatif. Nah, di sini kebetulan yang terhubung ke O adalah R1 dan R3, berarti polaritasnya plus di atas minus di bawah ya. Karena kalau misal terbalik, kalau misalkan di titik atas kanan atau atas kiri kita taruh titik O-nya, berarti semua yang terhubung ke titik O di sini adalah negatif ya. Berarti terbalik minus di atas plus di bawah. Nah, kalau di sini titik acuan O-nya kita pastikan dulu semua kawat yang terhubung adalah negatif. Nah, selanjutnya antara titik A dan titik B bebas. Plusnya mau di kiri atau di kanan? Boleh ya. Yang jelas aturannya, misalkan di contoh kita pilih plus di kiri minus di kanan, berarti arah arusnya antara titik A dan titik B itu adalah ke kanan. Dan tegangan kita beri nama VAB. Ya, VAB. Kesepakatan sesuai kesepakatan kemarin di bab 3 ya kita bahas sudah hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 ya. Nah, di sini kita beri nama VAB. Kalau misalkan plus di kanan, minus di kiri berarti kita beri nama VBA ya. Itu untuk kesepakatan saja supaya analisis rangkaian itu tidak rancu. Karena kita sepakati kemarin kalau VAB berarti VA min V
VB ya. Yang kutub positifnya dikurang dengan tegangan di kutub negatif. Ya, oke, sini ya. Ini mengingat-ingat kembali hukum dasar rangkaian di bab sebelumnya. Ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan variabel-variabel yang diperlukan. Di sini adalah I1, I2 dan I3 ya, ditambahkan. VA, VB dan VAB. Boleh terserah pemberian nama ini, yang jelas harus bersesuaian dengan persamaan. Selanjutnya, ini gambar yang tadi Ibu pindahkan lagi ke sini. Perhatikan. Kalau di metode MES kita menerapkan hukum Kirchhoff tegangan, maka di metode analisis tegangan simpul atau NOT kita terapkan hukum Kirchhoff arus. Di titik A, hukum Kirchhoff arusnya adalah I1 ditambah I2 sama dengan IA. Ingat lagi hukum Kirchhoff tegangan arus ya, menuju titik negatif, meninggalkan titik negatif, jumlahnya harus sama dengan 0. Kita sesuaikan ya ruas kiri dan ruas kanan, maka akan kita dapatkan bahwa IA itu adalah I1 ditambah I2. Ini di titik simpul A ya. Nah, kemudian kita lihat I1 itu adalah VA dibagi R1. I2 adalah VAB dibagi R2 sama dengan IA ya. Hukum Ohm. Kemudian VAB itu adalah VA min V min VB. Kita sesuaikan koefisiennya dengan variabelnya, maka akan kita dapatkan VA dalam kurung 1/R1 ditambah 1/R2 min VB dikali 1/R2 sama dengan IA. Atau apabila 1/R ini kita ambil definisi konduktansi ya, yaitu G1 dan G2 ya, maka persamaannya menjadi VA dalam R itu kan resistor ya, resistansi. Kalau seperesistansi itu adalah konduktansi. Maka akan kita dapatkan persamaan yang di bawah ini ya. Oke, itu di simpul A. Kemudian kita di simpul B lagi. Ya, di simpul B. Di simpul B kita terapkan lagi hukum Kirchhoff arus, maka akan kita dapatkan persamaan I3 ditambah IB itu sama dengan I2. Lihat, membuat persamaan harus bersesuaian dengan gambar ya. Kita selesaikan lagi ruas kiri dan ruas kanan, maka akan kita dapatkan I3 dikurang I2 sama dengan min IB. Nah, kita selesaikan lagi dengan hukum Ohm bahwa I3 itu kan adalah VB dibagi R3, kemudian R I2 itu adalah VAB dibagi R2. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan, maka akan kita dapatkan persamaan hukum NOT, persamaan metode NOT-nya yang bawah kita ambil ya, yaitu min VA dikali 1/R2 ditambah VB dalam kurung 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan minus IB. Nah, ini lihat, perhatikan pemberian nama variabel, Ibu ingatkan lagi. Antara titik A dan titik O kita beri nama VA, antara titik B dengan titik O kita beri nama VB, antara titik A dengan titik B itu adalah VAB. Ya. Nih, supaya tidak. Jadi kalau kita beri nama simpul 1 dan simpul 2, berarti antara titik A dan simpul 1 itu kita beri nama V1 dan seterusnya bersesuaian ya. Nah, di sini akan kita dapatkan dua persamaan simpul antara titik A dan titik B yang bawah kanan bawah. Nah, di sini pun akan kita temukan pola sama seperti metode MES ya. Kalau kita ketemu pola, kita pahami polanya, maka kita tidak perlu lagi menganalisis hukum Ohm dan hukum Kirchhoff yang panjang-panjang seperti ini ya. Kita langsung menerapkan persamaan NOT-nya ya. Nah, di sini sama tadi, lihat, perhatikan pola yang dibentuk oleh persamaan NOT apabila kita ingin menganalisis tegangan simpul. Apabila kita ingin membuat persamaan di simpul A, maka VA-nya positif, VB-nya negatif ya.
Kemudian koefisien untuk variabel VA di simpul A adalah semua konduktansi yang terhubung di titik A, yaitu R1 dan R2. Jadi di sini seharusnya kan 1/R1 ditambah 1/R2 atau G1 ditambah G2. Kemudian koefisien VB itu adalah konduktansi antara titik A dan titik B, yaitu G2 atau 1/R2 sama dengan IA. IA-nya positif jika sumber arus yang terhubung di titik A itu menuju titik A. Ya. Oke. Kemudian perhatikan di simpul B. Di simpul B, VB-nya positif, VA-nya negatif. Koefisien VA itu adalah konduktansi bersama antara titik A dan titik B, yaitu G2. Kemudian koefisien VB itu adalah semua konduktansi yang terhubung ke titik B, yaitu R1, R2, dan R3. Konduktansinya berarti G2 ditambah G3. Kemudian nilai arusnya adalah minus IB. Kenapa? Karena sumber arus di titik B itu meninggalkan titik. Sehingga nilainya adalah negatif. Ya. Ini polanya. Ya. Kemudian kita perhatikan karena ada 3 simpul A, B, dan O, maka ada 2 persamaan yang kita dapatkan. Jadi di metode tegangan simpul, jika terdapat N buah simpul, maka persamaan simpulnya adalah N-1. Kalau ada 3 simpul, berarti ada 2 persamaan. Kalau ada 4 simpul, berarti ada 3 persamaan. Karena salah satunya dipilih sebagai titik acuan O. Ya, oke. Ini ada contoh soal, perhatikan. Ada sumber 56 volt dan sumber arus 2 ampere. Semua resistor yang terhubung itu tidak ada seri dan tidak ada yang paralel, ya. Sehingga kita tidak bisa menganalisis ekivalennya. Kita tidak bisa menganalisis dengan ekivalen seri paralel, ya kan? Berarti kita harus memilih apakah ini dengan metode tegangan simpul atau not, ya. Kita pilih saja kalau misalkan kita memilih metode not tegangan simpul, berarti sumber tegangan 56 volt yang seri dengan 2 ohm harus kita transformasi menjadi sumber arus. Ya, yang paralel dengan 2 ohm. Di sini kita diminta menghitung Vx dan Ix, ya. Oke. Nah, lihat tadi yang 56 volt yang seri dengan 2 ohm itu adalah kita transformasi menjadi sumber arus 28 ampere yang paralel dengan 2 ohm. Nilai 28 ampere itu adalah 56 dibagi 2, ya. Bentar, Ibu ambil charger dulu. Baterainya habis. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soal tadi ya, 56 volt yang seri dengan 2 ohm.
kita ubah menjadi sumber arus 28 ampere yang paralel dengan 2 ohm. Nilai 28 adalah dari 56 dibagi 2. Kenapa diubah menjadi sumber arus? Karena kita memilih untuk menentukan analisis dengan metode knot atau tegangan simpul. Ya, oke. Kemudian perhatikan ini 28 ampere kan nilai arusnya ke atas, arah arusnya ke atas ya, karena sumber tegangan sebelumnya itu adalah plus di atas minus di bawah. Kemudian dipasang paralel dengan 2 ohm. Ya, oke. Di sini kita dapatkan ada 6 simpul ya. Kemudian simpul 3 simpul di bawah kita jadikan satu. Karena ini hakikatnya adalah satu simpul menjadi simpul O. Ya. Nah, di sini Ibu pilih O yang di bawah, yang merupakan gabungan antara 3 simpul di EF tadi. Berarti di sini ada 4 simpul ya, A, B, C, dan O. Semua kawat yang terhubung ke O itu kutubnya negatif. Berarti selain itu positif. Ya. Di sini diberi nama A, B, C, antara titik A dan O VA, antara titik B dengan O VB, antara titik C dengan O VC. Oke ya, kayak ini. Selanjutnya ini gambar rangkaiannya, perhatikan. Kita buat persamaan di simpul A, B, dan C. Perhatikan pemberian tanda positif dan negatif. Untuk persamaan simpul A, VA positif, VB dan VC-nya negatif. Ya. Kemudian koefisien VA itu adalah semua konduktansi yang terhubung di kawat A. Di kawat A resistornya yang terhubung adalah 10, 2 ohm dan 2 ohm. Lihat ya, ada 4 cabang kan. Resistornya ada yang terhubung ke titik A itu adalah 2 ohm, 2 ohm dan 10 ohm. Sehingga koefisien konduktansinya adalah yang G tadi ya, yaitu setengah seper R, seper R, seper R, ya kan? Berarti setengah ditambah 1/10. Nah, kemudian koefisien VB itu adalah konduktansi yang terhubung antara titik A dan titik B, yaitu setengah. Koefisien VC itu adalah konduktansi yang terhubung antara titik A dan titik C, yaitu 1/10. Nah, sama dengan positif 28. Kenapa? Karena di titik A sumber arusnya menuju titik A. Ya, oke. Kita selesaikan desimalnya. Kemudian di persamaan selanjutnya simpul B. Simpul B kita perhatikan VA-nya negatif, VB-nya positif, VC-nya negatif. Itu dulu ya. Baru kita tentukan koefisiennya. Koefisien VA itu adalah konduktansi bersama antara A dan B, yaitu setengah. Kemudian koefisien VB itu adalah semua konduktansi yang terhubung di titik B, yaitu 2 setengah, ya kan nih, 1/1 dan 1/5. Nih lihat koefisiennya. Kemudian koefisien VC adalah semua konduktansi bersama antara titik A dan antara titik B dan titik C, yaitu 1/1. Sama dengan 0, kenapa? Karena di simpul B tidak ada sumber arus yang terhubung. Kita selesaikan lagi desimalnya. Sudah kita dapatkan 2 persamaan. 2 persamaan simpul A dan simpul B. Kita selesaikan desimalnya. Kemudian di simpul C, perhatikan lagi. Di simpul C, VC-nya positif. VA dan VB negatif. Koefisien VA adalah konduktansi bersama antara A dan C, yaitu 1/10. Kemudian koefisien VB, konduktansi bersama antara B dengan C, yaitu 1/1.
Kemudian konduktansi koefisien Vc adalah semua konduktansi yang terhubung di titik C, yaitu 1/10 ditambah 1/1 ditambah 1/4. Ya. Sama dengan -2. Kenapa? Karena sumber arus yang terhubung di titik C itu meninggalkan titik C, sehingga hasilnya sama dengan -2. Kita selesaikan desimalnya. Nah, sampai sini rangkaian listriknya ya. Nah, selanjutnya matematika. Nah, di sini kita dapatkan 3 persamaan A, B, C. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana menyelesaikan persamaan linear ini? Nah, ini Ibu bebaskan ya. Untuk penyelesaian matematika linear, kalian boleh metode substitusi, boleh metode eliminasi. Nah, di sini Ibu kenalkan cara metode baru, yaitu dengan aturan matriks determinan atau Kramer. Kalian perhatikan variabel-variabel antara VA, VB, dan VC. Lihat. Ya, semua koefisien variabel bawahnya sama semua ya. Kita taruh sesuai dengan persamaan ini. Kita taruh, lihat. Koefisien 1,1, 0,5, 0,1, min 0,5, 1,7, 1,0, dan seterusnya. Ini kita taruh di matriks bawah, determinan bawah. Ya. Nah, semuanya sama bawah. Nah, atasnya, nah kita lihat yang membedakan hanya di kolomnya saja. Apabila VA berarti kolom 28, kosong min 2-nya, ini adalah hasil dari sama dengan yang di ruas kanan. Lihat ini. 28, kosong min 2. Ini kita taruh di kolom yang pertama. Kalau kita ingin mencari VA. Kolom yang lain sama dengan yang di bawah ya. Nah, di VB lihat 28 kolom 28, kosong dan min 2 kita taruh di kolom 2. Kiri dan kanannya sama dengan yang di bawah ya. Kemudian kalau kita ingin mencari VC, berarti kolom 28, kosong dan min 2 kita taruh di kolom yang ketiga. Kemudian kolom pertama dan kedua sama dengan yang di bawah. Kita selesaikan aturan determinannya. Nah, untuk menghitung determinan, tidak Ibu jelaskan lagi di sini ya. Sekali lagi sengaja supaya kalian bisa mencari sendiri caranya ya. Bagaimana cara menghitung determinan? Matriks 3 kali 3. Nah, buka lagi materi matematika waktu SMK dan SMA-nya ya. Di sini Ibu sebutkan hasilnya saja. VA sama dengan 36 volt, VB 20 volt, dan VC 16 volt. Sekali lagi, aturan determinan ini hanya salah satu cara ya, karena metode penyelesaian persamaan linear kan bisa dengan metode substitusi dan metode eliminasi. Cuman kalau sudah variabelnya banyak, memang cara matriks determinan ini yang lebih gampang ya, memperkecil kesalahan saja ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan, karena sudah didapatkan VA, VB, dan VC, kita kembali ke soal. Ya. Nah, yang ditanyakan Vx ya. Nah, Vx ya. Vx itu kan antara titik A dan titik C. Lihat. Berarti untuk menghitung Vx itu adalah sama dengan VAC. Ya. VAC. Nah, berarti perhitungan Vx sama dengan tegangan antara titik A dan titik C atau VAC atau VA min VC sama dengan 36 dikurang 16 sama dengan 20 volt. Ya. Itu Vx ya. Nah, kemudian Ix-nya bagaimana? Nah, Vx sudah ketemu ya, Vx sudah ketemu. Berarti bagaimana menganalisis Ix? Nah, kita kembali ke soal awal. Karena kalau kita mengandalkan rangkaian analisis not yang sebelah kanan, kan Ix sudah tidak ada ya. Karena Ix di soal adalah arus yang melalui 2 ohm yang seri dengan 56 volt. Nah, di sini memang diperlukan pemahaman yang lumayan ya. Kalian perhatikan di sini. Kita bisa menerapkan hukum Kirchhoff
tegangan di loop sini ya. Coba lihat, kita terapkan hukum Kirchhoff tegangan. 56 dikurang VAB, lihat. Kalau kita kalau plus di kiri kita pasang minus di kanan ya. Berarti VA-nya di plusnya di kiri, minusnya di kanan, berarti VAB negatif variabelnya kalau kita terapkan hukum Kirchhoff tegangan ya. Kemudian minus VB karena plus di atas minus di bawah ya. Kalau polaritas tidak diketahui, kita bebas menentukan, hanya aturannya kan penetapan tanda positif negatifnya harus benar di dalam persamaan hukum Kirchhoff ya. Min 2I 2IX. Tegangan di 2 ohm itu adalah 2 dikali IX. Sama dengan 0. Kita selesaikan. Ingat VAB itu adalah VA min VB. Nilai VA VB tadi sudah dapat ya dengan metode matriks determinan tadi. Kita selesaikan, maka akan ketemu IX-nya adalah 10 ampere. Ya. Oke. Nah, ini Vx sama dengan VAC tadi antara titik A dan titik C, yaitu VA dikurang VC yaitu 20 volt. Nah, dengan metode ini kita cukup memakai dua gambar ini saja ya. Itu pun hanya gambar yang baru hanya transformasi sumber yang dari tegangan menjadi sumber arus. Selanjutnya analisis persamaan matematikanya yang harus benar ya. Jadi yang pertama untuk metode NOT ini sama dengan metode MES, membuat persamaan. Pemahaman membuat persamaan MES dan persamaan NOT itu harus benar dulu. Ya, karena kalau persamaan salah otomatis analisisnya pun akan salah. Nah, sini ya. Jadi materi hari ini itu dulu untuk lebih paham, supaya kalian lebih paham, kerjakan latihan soal ya, latihan soal yang sudah Ibu share di GCR, yaitu latihan bab 5 ya. Soal-soal bab 5 di sini ada 4 rangkaian. Nah, ini ya. Coba dianalisis dengan MES dan NOT. Ya. Kalau misalkan di sini contoh yang sebelumnya sudah kita analisis dengan NOT, coba kalian selesaikan dengan MES, ya. Kemudian di contoh sudah diselesaikan dengan MES, coba kalian analisis dengan NOT. Nah, dari sini nanti kalian akan tahu tingkat pemahaman kalian nanti sampai mana. Untuk nanti didiskusikan ya. Baik, materi hari ini itu dulu karena nanti materi UTS nanti sampai metode Thevenin-Norton. Nah, metode Thevenin-Norton dan superposisi tadi ada 3 metode lagi ya. Harusnya hari ini bisa minggu ini seharusnya kita selesaikan. Nanti Ibu jadwalkan. Kalian Kamis sore bisa nggak? Jam 4 ya. Untuk mengejar beberapa kali kita absen ya di hari Rabu. Tidak ada, untuk mengejar materi saja supaya UTS-nya berbarengan dengan kelas B ya. Apa Kamis sore bisa koordinator kelas Rizaldi? Kamis sore ada jadwal nggak? Kalau hari Kamis alhamdulillah di kelas kami jam kos Bu. Soalnya kan yang komponen elektronika sama elektronika itu dipindah Bu ke hari Senin sama Selasa. Jadi Kamis sore bisa ya? Kamis sore bisa. Okay. Oke. Jadi besok sore kita lanjutkan materinya ke pertemuan selanjutnya ya. Ya, jadi jam 4 ya. Oke, itu saja dulu ya. Jadi untuk hari ini itu dulu materinya. Kita lanjutkan.